Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudo Hendro Prabowo dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang minyak bumi. Satu, komposisi minyak bumi, campuran dari berbagai senyawa. Dua, proses terjadinya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang telah mati. Tiga, pengolahan minyak bumi, pengolahan tahap pertama dan pengolahan tahap kedua. Empat, bensin merupakan salah satu hasil pengolahan minyak bumi. 5. Dampak pembakaran bahan bakar pemanasan global. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Berikut adalah tabel komposisi minyak bumi. Terdiri dari hidrokarbon, senyawa belerang, senyawa nitrogen, senyawa oksigen, dan organologam. Proses terjadinya minyak bumi berawal dari jasad renik yang terbawa sungai bersama lumpur, terus mengendap di dasar laut, diproses jutaan tahun, terus berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak dan gas, kemudian terakumulasi pada daerah perangkap batuan kedap. Kemudian menjadi gas alam, minyak air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Nah, berikut adalah gambar proses terjadinya minyak bumi. Terbentuknya melalui proses yang sangat lama, termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber minyak bumi di Indonesia adalah pantai utara Jawa, Sumatera bagian utara dan timur, Kalimantan bagian timur, dan daerah kepala burung Papua. Nah, perilaku konsumsi yang baik adalah memanfaatkan LNG dan LPG. Pengolahan minyak bumi. Minyak mentah crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dapat dilakukan pada kilang minyak melalui dua tahap. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan stilasi bertingkat. Pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan stilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau LPG liquefied petroleum gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor, gas, dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut nafta, gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga dengan bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin, minyak tanah atau aftur bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon,
rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Berikut adalah gambarnya. Pengolahan tahap kedua. 1. Perengkahan cracking. Dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon. 2. Proses ekstraksi, pembersihan produk dengan menggunakan pelarut. 3. Proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. 4. Pembersihan kontaminasi treating, menambahkan soda kaustik, NaOH, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Pengolahan tahap kedua. Hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon pembentuk rantai karbon lainnya. Berikut adalah tabel beberapa fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Dibedakan dari titik didihnya. Bensin. Hasil pengolahan minyak bumi umumnya bahan bakar. Bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil dari pengolahan minyak bumi. Jenis-jenis bensin di pasaran: premium, pertalite, pertamax, pertamax turbo. Mutu bensin. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Berdasarkan penelitian, bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat suatu bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa N-heptana dan isooktana. Angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin disebut juga angka oktan atau bilangan oktana. Semakin tinggi angka oktan bensin, semakin baik mutu bensin tersebut. Bensin standar yang mengandung 100% isooktana diberi angka oktan 100, sedangkan yang mengandung 100% N-heptana diberi angka oktan 0. Jadi bensin standar yang mengandung 60% isooktana dan 40% N-heptana diberi angka oktan 60. Berikut adalah bilangan oktan pada jenis-jenis bensin milik Pertamina. Kandungan isooktana bensin premium adalah 88% dan bilangan oktannya 88. Bensin pertalite kandungan isoktananya 90%, bilangan oktannya 90. Pertamax kandungan isoktananya 92%, bilangan oktannya 92. Pertamax turbo kandungan isoktananya 98%, bilangan oktannya 98%. Bisa kita lihat di sini, Pertamax turbo mempunyai bilangan oktan yang tinggi. Berarti mutu bensinnya juga tinggi. Walaupun mutu bensinnya tinggi, tetapi tidak semua mesin kendaraan cocok dengan oktan tersebut. Kita harus melihat dulu kompresi kendaraan tersebut apakah cocok dengan oktan yang tinggi apa tidak. Bensin yang dihasilkan pada penyulingan mempunyai angka oktan 70-80. Agar mesin tidak mudah aus, perlu dinaikkan angka oktannya. Meningkatkan angka oktan. Peningkatan angka oktan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya penambahan TEL dengan rumus kimia PbC2H54. Timbal sisa dapat mengendap di mesin. Jadi perlu ditambahkan senyawa 1,2 dibromoetana C2H4Br2 menjadi PbBr2 yang mudah menguap. Pencemaran
Adanya PbR2 yang berasal dari bensin menimbulkan pencemaran. Penggunaan timbal. Saat ini penggunaan timbal untuk meningkatkan angka oktan sudah ditinggalkan. Sebagai gantinya, menggunakan bahan lain seperti MTBE. Dampak pembakaran bahan bakar. Pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas sisa pembakaran. Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan asap yang berisi karbon, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Pembakaran dapat berlangsung sempurna atau tidak ditentukan oleh perbandingan jumlah volume bensin dengan volume gas oksigen. Berikut adalah rumus formula apabila bensin dibakar sempurna dan bensin dibakar tidak sempurna. Gas CO, karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang tidak berbau dan tidak berasa. Gas CO2, karbon dioksida. Karbon dioksida CO2 merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Karbon C. Jika terhirup dapat merusak alat pernapasan. Gas NOx, gas oksida nitrogen. Dalam kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata sehingga menyebabkan mata perih dan merah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.